月施行した改定法に深刻な懸念を示し、Hi guys, where are you from? Can you stay for the Inter? Ribuan supporter sepak bola dari klub raksasa Eropa, Inter Milan dan Manchester United, menyerbu Jepang. Namun, tujuan mereka bukan untuk mendukung tim kesayangan, melainkan demi satu nama, Indonesia. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana cinta tanah air mampu melampaui batas klub, negara, dan jarak, menyatukan dunia lewat sepak bola. Namun, sebelum kita selami lebih jauh euforia ini, subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Satu klikmu bantu aku menuju 100.000 subscriber. Stadion Tokyo, pada hari itu, bukan sekadar arena olahraga biasa. Ia menjelma menjadi panggung hidup di mana sejarah diukir, dengan setiap sudut dipenuhi warna merah putih dan semangat yang tak terbendung. Di sana, yang memukau bukan hanya aksi para pemain di lapangan, melainkan juga hati dan jiwa puluhan ribu manusia yang berkumpul, membawa satu harapan, melihat Garuda terbang, mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Gemuruh lagu nasional bergema dalam berbagai versi, menciptakan simfoni emosi yang mendalam. Beberapa melantunkannya dengan tangisan haru, yang lain meneriakkannya dengan penuh semangat membara, dan ada pula yang terdiam, memeluk erat bendera kebanggaan di dada. Setiap nada adalah ekspresi cinta murni yang tak terucap. Salah satu momen paling menyentuh yang terekam kamera adalah ketika seorang lansia dari Yogyakarta, yang datang dengan kursi roda ditemani cucunya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Saat lagu Indonesia Pusaka dinyanyikan ribuan supporter, air mata membasahi wajahnya yang penuh senyum. Ia berbisik, "Saya mungkin tidak akan sempat melihat Indonesia juara dunia, tapi saya sudah melihat bangsa ini bersatu di stadion. Ini lebih dari cukup." Kata-katanya sederhana, namun syarat makna. Bahkan beberapa supporter dari negara lain, yang awalnya datang hanya untuk menyaksikan pertandingan, ikut larut dalam suasana magis itu. Seorang penggemar sepak bola asal Jepang terlihat memegang poster buatan tangan bertuliskan, "Hari ini saya bukan Nippon, hari ini saya Garuda." Keberaniannya untuk mengesampingkan identitas nasionalnya sejenak demi Indonesia sungguh mengharukan. Seorang turis asal Italia, yang dikenal dengan kecintaannya pada sepak bola Eropa, menulis di akun media sosial pribadinya bahwa baru kali ini ia merasakan atmosfer yang lebih hangat dan manusiawi daripada sekadar rivalitas klub. Ini bukan tentang siapa yang menang. Ini tentang siapa yang mencintai. Dan Indonesia mencintai dengan sepenuh jiwa, tulisnya, menangkap esensi sejati dari apa yang ia saksikan. Di balik semua gegap gempita di stadion, ada cerita-cerita kecil yang lebih dalam, kisah-kisah pribadi yang menggerakkan hati. Seorang pemuda dari Kalimantan, dengan tekad bulat, rela menjual sepeda motor kesayangannya hanya untuk membeli tiket ke Jepang. Baginya, menyaksikan timnas bertanding langsung adalah impian yang tak ternilai harganya. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga dari Solo, dengan semangat gotong royong yang tinggi, membuat ribuan nasi bungkus secara mandiri. Ia kemudian menitipkannya melalui relawan diaspora Indonesia di Jepang, untuk dibagikan kepada supporter yang hadir. Mereka bukan orang-orang kaya atau selebriti, namun pengorbanan mereka demi kebanggaan merah putih adalah bukti cinta yang tulus. Di tanah air, jutaan mata terpaku di layar televisi, mengikuti setiap detik jalannya pertandingan. Acara nonton bareng diadakan di mana-mana. Di alun-alun kota, di halaman masjid, di gedung sekolah, bahkan di tengah ladang sawah di pedesaan. Semua ikut bersatu dalam irama yang sama, seolah-olah seluruh Nusantara berdenyut dengan satu detak jantung. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia bersatu dalam satu frekuensi. Doa, harapan, dan dukungan yang tak pernah padam. Beberapa komunitas supporter lokal di Papua dan NTT bahkan rela berjalan kaki belasan kilometer, hanya demi bisa ikut nonton bareng di kota terdekat. Perjalanan panjang itu adalah bukti dari ketekunan dan kesetiaan mereka. Momentum yang terjadi di Tokyo ini tak bisa dipandang sebagai momen biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia tak pernah benar-benar tertidur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit dari tidurnya yang panjang. Dan kebangkitan itu, yang mengejutkan banyak pihak, tidak diawali oleh kemenangan besar di lapangan. Sebaliknya, kebangkitan itu dipicu oleh cinta besar yang mendalam. Cinta dari rakyatnya sendiri, dari para supporter yang tak pernah berhenti percaya pada potensi dan perjuangan tim nasional mereka.
Inilah fondasi yang jauh lebih kuat dari sekadar taktik atau strategi di lapangan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang hadir langsung di Tokyo, memberikan pernyataan yang mengejutkan di hadapan media internasional. Apa yang dilakukan supporter Indonesia hari ini adalah salah satu contoh paling kuat tentang bagaimana sepak bola bisa menyatukan umat manusia, ujarnya dengan penuh kekaguman. Ia melanjutkan, mereka datang bukan hanya untuk mendukung tim, mereka datang untuk menyampaikan pesan yang jauh lebih besar, bahwa sepak bola adalah bahasa universal perdamaian dan persatuan. Pernyataan ini menegaskan dampak global dari fenomena yang terjadi. Dunia pun mulai membuka mata lebar-lebar. Para analis olahraga mulai menyebut Indonesia sebagai The Sleeping Giant, yang akhirnya terbangun dengan suara paling nyaring. Kebangkitan ini tidak diukur dari skor di papan pertandingan, tetapi dari denyut di tribun, dari nyawa yang terkandung dalam setiap lagu yel-yel, dan dari kobaran cinta yang melampaui logika. Tak heran jika beberapa klub top Eropa mulai melirik Indonesia. Bukan hanya sebagai pasar yang menjanjikan untuk produk atau merchandise mereka, tetapi sebagai kekuatan emosional baru yang signifikan dalam lanskap sepak bola global. Potensi supporter Indonesia adalah aset yang tak bisa diremehkan. Di akhir laga, tak peduli apapun hasilnya di lapangan, para pemain timnas berdiri tegak di tengah lapangan. Mereka menghadap tribun yang masih menggema dengan nyanyian dan teriakan dukungan. Mereka menundukkan kepala sebagai tanda hormat, lalu mengangkatnya kembali dengan tatapan berkaca-kaca, penuh haru dan kebanggaan. Salah satu pemain muda berusia 19 tahun, yang baru pertama kali merasakan atmosfer sebesar ini, menggenggam erat rumput lapangan Tokyo. Ia menatap langit malam, lalu berbisik pelan, "Ini bukan hanya pertandingan biasa. Ini adalah perjalanan jiwa." Kata-kata ini merefleksikan kedalaman emosi yang ia rasakan. Garuda tak lagi hanya sekadar simbol di dada jersey. Ia telah menjelma menjadi semangat yang tak bisa dihentikan, sebuah kekuatan yang memancarkan energi positif. Ia telah menjadi api yang menghangatkan seluruh negeri, dari kota metropolitan hingga pelosok desa. Ia telah menjadi cahaya yang membuat dunia menoleh, membuat mereka berkata dengan penuh takjub, "Inilah Indonesia, negara dengan supporter terbaik di dunia." Pengakuan ini bukan datang dari hasil kemenangan, melainkan dari kedalaman dukungan yang tak terbandingkan. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Ini bukan akhir dari sebuah kisah, melainkan permulaan yang baru. Permulaan kebangkitan, permulaan persatuan yang lebih erat, dan permulaan sebuah kisah besar yang akan terus bergema dalam sejarah sepak bola. Karena selama masih ada satu supporter yang menyanyikan lagu Indonesia Raya di tribun manapun di dunia, selama masih ada satu anak kecil yang memimpikan menjadi Garuda di dada, maka Indonesia tak akan pernah sendiri. Ia akan terus terbang lebih tinggi, meraih prestasi yang gemilang, lebih kuat, dengan dukungan yang tak terbatas, dan lebih membanggakan dari sebelumnya, menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain. Kisah ini adalah pengingat bahwa sepak bola lebih dari sekadar permainan. Ia adalah cerminan dari semangat sebuah bangsa, dari persatuan, dan dari cinta yang tak terhingga yang mampu melampaui segala batas. Setiap suara, setiap dukungan, adalah bagian dari cerita Garuda yang terus berkembang. Bagaimana menurut Anda? Mampukah semangat ini terus menyala dan menginspirasi lebih banyak lagi di masa depan?